Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipertemukan kembali kita di rangkaian video-video pembelajaran online Nahwu selama pandemi, khususnya untuk para subscriber dan juga santri-santri kami di kelas 12. Baik, salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terpampang di hadapan kita semua satu judul Taqsimul Ismi atau Taqsimul Ismi ila mufradin wa muthannan wa jam'in. Pembagian kata benda. Jadi kita hari ini belajar pembagian kata benda dari sisi jumlahnya atau indikasi yang ditunjukkan dari kata benda itu, berapa jumlahnya. Mufrad tunggal atau singular, mutsanna dua atau jamak. Dan langsung saja kita bacakan contohnya. Raqam 1. Ta'ibal amilu. Pekerja itu lelah. Al-amil kata benda yang artinya karyawan atau pekerja. Hadaral muhandisu, seorang insinyur itu hadir. Nadaitul bai'a, aku memanggil-manggil sang penjual. Kemudian asnaitu 'alal muhadzibati atau muhadzabah juga boleh. Aku memuji. Asna ala artinya memuji. Al-muhadzabah seorang anak perempuan yang terdidik atau sopan. Kemudian di sampingnya juga ada 4 nomor. Ta'ibal amilani. Bedanya sama kelompok pertama, di sini ada tambahan alif dan nun pada kata al-amil, dan juga al-muhandis, dan juga al-ba'i, juga al-muhadzibatain. Maknanya sama, yaitu karyawan, insinyur, penjual, dan juga anak perempuan yang sopan. Cuma bedanya jumlahnya. Kalau tadi cuma satu pada kelompok kalimat pertama, al-amilu satu pekerja. Kalau di sini al-amilani dua pekerja, dua karyawan. Al-muhandisani dua insinyur. Al-ba'i'aini dua pedagang. Al-muhadzibataini dua anak perempuan yang terdidik atau yang berperilaku sopan. Jadi kelompok pertama isinya kata benda atau yang di sini bisa kita lihat pelaku maupun objek dan juga isim majrurnya semua isim mufrad, kata benda yang menunjukkan satu benda atau satu orang. Karena kata benda tidak mesti orang ya, dan pelaku tidak mesti selalu orang, bisa hewan, bisa benda. Kemudian kelompok kedua di sini pelakunya sudah berubah, ditambahin alif dan nun pada huruf terakhirnya menunjukkan dua orang atau dua benda. Sekarang kelompok ketiga. Ta'ibal ummalu. Kalau tadi al-amil dan al-amilani 1 dan 2, sekarang jamak 3 ke atas. Laki-laki ini ya. Ta'ibal ummalu, para pekerja laki-laki itu lelah. Telah hadir para muhandis, ya 3 orang ke atas, 4, 5 sampai 1000-an atau terus ke atas. Kemudian nadaitu al-ba'i'ina, kalau tadi al-ba'i'aini ya, kalau sekarang al-ba'i'ina. Ini jamak, ya dan nun di sini pengganti waw dan nun karena sebagai objek. Asnaitu 'alal muhadzabat. Nah, ini jamak perempuan pakai alif dan ta. Baik, sekarang kita ke penjelasan biar bisa dipahami. Al-kalimatul akhiratu fil amtsilatis sabiqati kulluha asma'un. Kata-kata di contoh-contoh yang telah berlalu atau barusan semuanya adalah kata benda. Ya. Kata-kata yang letaknya terakhir ya setelah fiil tadi di atas kita lihat. Semuanya itu adalah kata benda. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a fi amthilatil qismil awwali wajadna kullasmin minha yadullu ala syai'in wahid.
Dan kalau kita perhatikan kata-kata benda al-amil, al-muhandis, kemudian al-muhaddabah, al-ba'i, itu semua pada kelompok pertama menunjukkan sesuatu ya, sesuatu yang jumlahnya hanya satu. Wa yusamma mufradan, dalam bahasa Arab disebut mufrad, dalam bahasa Indonesia tunggal, dalam bahasa Inggris singular. Wa idza ta'ammalnaha fil qismi tsani wajadna kullan minha yadullu ala syai'ain itsnaini. Namun kalau kita perhatikan ta'ammalna, kalimat-kalimat tadi pada kelompok kedua al-amilani, al-muhandisani dan seterusnya, kita dapati menunjukkan sesuatu yang dua orang, dua benda, dua apa gitu ya. Wa yazidu 'alal mufrad alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhir. Bedanya sama mufrad, musanna itu hanya menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Wa yusamma musanna, dan dinamai musanna. Jadi kata benda yang dua pulpen, dua pensil, dua lemari, ya itu namanya musanna. Amma fil qismi tsalis fa kullun minha yadullu ala aktsara min isnaini. Adapun pada kelompok ketiga, semua kalimat-kalimat tadi al-amil dan seterusnya menunjukkan lebih dari dua. Wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitaghyiri fi surati kama fil mithalil awwal aw bi ziyadatin fil akhiri kama fil amthilatil baqiyah wa yusamma jam'an wa sayati lahu tafsil. Dari kalimat wa yakhtalifu ini mohon diperhatikan karena kita akan flashback ke atas ke contoh sebentar supaya lebih dapat dipahami mengenai jamak ya. Jamak ini berbeda dari mufrad dengan cara, jadi bedanya jamak dengan mufrad itu entah dengan cara merubah bentuk tulisan seperti al-amil menjadi al-ummal. Apanya yang berubah? Lihat, al-amilu harokat fathah kasroh dhammah, ada alif setelah ain, berubah menjadi dhammah fathah dhammah lagi ya. Dan juga letak alifnya berubah. Ya, itu yang dimaksud perbedaan jamak dengan mufrad itu bisa berbeda dengan perubahan posisi huruf dan harokat. Itu yang disebut perbedaan jamak dengan mufrad itu ada perubahan bentuk penulisan letak huruf dan harokat. Atau bedanya jamak dengan mufrad adalah dengan menambahkan sesuatu berupa huruf di akhir seperti sisa contoh yang lain. Misalnya nih ada penambahan waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan ta. Jadi saya ulangi, perbedaan jamak dengan mufrad ada dua jenis. Ada yang dengan perubahan bentuk, yang dimaksud dengan perubahan bentuk adalah perubahan posisi huruf dan perubahan harokat. Yang kedua dengan penambahan huruf. Tadi ada waw dan nun, ya dan nun, serta juga alif dan ta kalau jamak muannas salim. Wasayati lahu tafsil, akan ada penjelasan di berikutnya, yaitu pembagian jamak dalam bahasa Arab. Ya. Baik, sekarang kita ke kaidah. Alismu yang qasimu salasata aqsam. Kata benda dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Mufrad, musanna wa jam'. Tunggal, dua dan jamak. Fal mufradu madalla ala syai'in wahid. Mufrad adalah yang menunjukkan satu. Musanna madalla ala syai'ain itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Sedangkan musanna adalah kata benda yang menunjukkan dua, baik dengan menambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun. Kalau alif dan nun itu biasanya kalau lagi jadi marfu, mubtada, khobar, fa'il. Kalau pakai ya dan nun itu kalau lagi majrur, didahului harful jar atau sebagai objek mansub, itu pakai ya dan nun. Sama, jamak juga begitu. Kalau jamak mudzakkar salim ya nanti ada pelajarannya. Wal jam'u madalla ala aktsara min itsnaini. Jamak adalah yang menunjukkan kata benda yang menunjukkan dua hal atau lebih. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham diulang-ulang aja. Atau kalau masih juga kurang paham silakan diisi kolom komentar dengan pertanyaan yang baik-baik. Juga bisa dengan mengirim pesan singkat di WhatsApp.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.